kita ada hamba Tuhan yang mana tadi pagi boleh ada, dan sedikit saya interogasi beliau. Saya tanya kapan terakhir ada di Hosana Ruteng. 31 tahun yang lalu, puji Tuhan. Dan nanti hamba Tuhan ini sendiri yang nanti akan memperkenalkan diri. Mungkin sudah ada yang lupa. Nah, mari kita beri waktu, kesempatan. Mari Om. Oh, silakan Om. Baik, selamat kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasanya ada di kandang saya sendiri. Ya, puji Tuhan. Untuk pertama kali saya berada di GPD Hosana pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan pagi ini untuk menyampaikan kabar baik dari surga bagi kita semua. Yang kedua, bahwa saya belum memperkenalkan nama karena kata nenek belum sayang kalau tidak dikenal. Jadi singkat bahwa nama saya tentunya tidak jauh dari Alkitab, ada dalam Alkitab. Nama saya John Margandun. Jadi kalau ada Dun di sini nanti sebentar kita ketemu. Puji Tuhan, istri 1, anak 3. Jangan balik, istri 3, anak 1. Ya, itu tidak baik kata firman Allah. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya boleh bersama keluarga kami melayani di GBTI Maranatha Family Lasiana di Kota Kupang, batas Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kalau Bapak Ibu ke Kupang dengan pesawat turun bandara kurang lebih 7-10 menit sampai di tempat saya. Kira-kira begitu. Baik, puji Tuhan, keberadaan saya di Flores, khususnya di Manggarai Kota Manise, ya, pada hari Senin kemarin saya boleh berada di sini, dan minggu kemarin saya melayani di GBDI Elin Perunas. Ya, puji Tuhan. Dan pagi ini saya melayani di tempat ini. Insya Allah besok saya akan kembali ke Kupang dalam pelayanan yang ada di tempat itu. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, jika Bapak Ibu datang ke Kupang, jangan lupa ke tempat kami. Ya, amin. Amin, welcome. Namanya GPD di mana-mana sama. Ya, datang, ya, dan kita akan bersama-sama menikmati karya Tuhan di tempat pelayanan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kira itu saja sekilas berita saya. Kita langsung di intinya dalam firman Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam surat kitab Mazmur. Kalau surat itu surat Paulus, memang kitab juga. Baik Bapak Ibu, kita buka dalam Mazmur 119 di ayatnya yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Ya. Saya akan berikan tema yang sederhana saja tentang kesetiaan dalam ketaatan. Kesetiaan dalam ketaatan. Kalau tidak keberatan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini.
Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, maaf 33 dan 34. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar, membaca, mendengar dan melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat mas kita atau nats kita, ya, jika Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab terjemahan sehari-hari, di ayat yang ke-33 dia berkata begini, berilah aku pengertian, maka aku akan mematuhi hukum-hukum-Mu dan memegangnya teguh dengan sepenuh hati. Ayatnya yang ke-34, berilah aku pengertian sehingga aku dapat menjaga Taurat-Mu dan memeliharanya dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kekasih, yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang percaya memegang teguh kepada kebenaran firman Allah dengan sepenuh hati, apalagi ia memelihara atau melakukan firman Allah itu dengan segenap hati, maka dikatakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-20, Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 21 dikatakan bahwa hati Tuhan gembira, hati Tuhan senang, hati Tuhan penuh dengan sukacita. Ia tersenyum melihat anak-anaknya. Ia tersenyum melihat orang percaya memelihara, melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak pelajaran yang kita temui di dunia ini. Pelajaran yang positif, negatif juga sering diikuti. Tetapi semuanya itu tidak mengajarkan tentang sebuah janji keselamatan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kita menanggapi atau menyikapi, meresponi firman yang selalu kita dengar itu, Bapak Ibu yang kekasih, tidak hanya cukup minggu datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, dengar firman, berikan korban, terus pulang dan selesai. Tidak. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagian-bagian di dalam seseorang atau orang percaya itu meresponi firman-Nya yang dia dengar setiap minggu, setiap ibadah, apakah melalui hamba Tuhan gembala atau para hamba-hamba Tuhan yang lain, itu Bapak Ibu yang kekasih, melalui sebuah tindakan nyata. Saya berikan contoh, melayani, ya. Di tempat kami, puji Tuhan, tahun 2025 ini saya memilih ada 35 anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan untuk membantu saya dalam pelayanan tahun ini. Kurang dari tahun lalu itu hampir 50 orang.
Dan saya katakan kepada mereka di awal pelayanan kami, ya, saya bilang kalau mau melayani Tuhan itu kuncinya sederhana, hanya satu: setia dan taat. Tapi kalau kamu mau melayani Tuhan supaya itu bisa dapat dilihat orang, apalagi dinilai oleh orang, maka pelayananmu itu hanya sebatas di mimbar, tapi selanjutnya tidak memberikan dampak apa-apa. Artinya bahwa sebelum kita melakukan sebuah pelayanan, ada satu hubungan, kita membangun satu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu tidak hanya ya hafal di otak ini, tidak, tetapi melayani Tuhan itu dari hati. Amin. Dari hati. Banyak orang Kristen sekarang ini menggebu-gebu mau melayani Tuhan, tapi habis melayani, turun dari mimbar, di luar sana hidupnya morat-marit. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seseorang anak Tuhan di dalam dia menanggapi atau meresponi firman Allah. Tadi saya berikan contoh seperti melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan benar, melayani dengan segenap hatimu. Ya, di dalam kitab Kolose, di dalam surat Kolose pasal 3 dia katakan, anggaplah engkau melayani Tuhan, melayani manusia itu sama dengan engkau melayani Tuhan. Ya, apalagi dalam ibadah-ibadah seperti hari ini. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen, ya, perjalanan iman mereka itu, ya, kalau di sini karena saya baru di sini beberapa hari, saya baru terlalu tahu. Tapi kalau kami di Kupang itu mudah dan gampang sekali terpengaruh. Karena datangnya begitu banyak organisasi khusus Kristen, gereja-gereja baru. Saya sebelum ke sini saya katakan kepada jemaat minggu pagi, saya bilang begini, dulu tempo dulu, ya, tahun 2000 ke bawah, itu kalau hamba Tuhan berkhotbah lalu firman itu tepat sasaran, kemudian ada terjadi gesekan alias ketersinggungan, minggu dia tidak datang ke gereja, tapi dia tinggal di rumah. Kenapa? Karena tersinggung minggu lalu. Tapi zaman sekarang tidak, ya, tidak. Jangankan tersinggung, ibadahnya itu seperti tempo dulu. Minggu depan dia datang. Kemana? Dia bukan di rumah, cari gereja menurut keinginannya. Itu yang terjadi sama sekarang dalam kalangan Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan oleh Tuhan supaya beribadah kepada Tuhan itu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kekasih, Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Saya minta maaf Bapak Gembala, saya khotbah sampai jam berapa ini? Soalnya terbiasa di tempat saya itu bisa hampir 2 jam. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 3, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Terakhir, sebab Tuhan itu kasih setianya, amin, ya, dan kesetiaannya tetap untuk turun temurun sampai selamanya.
Di dalam kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan saja kita yang nikmati yang berkat Tuhan, penyertaan Tuhan hari ini, tetapi apa yang kita dapatkan ini ketika kita pulang ke rumah kita transferkan kepada keluarga kita, kepada suami yang tidak hadir dalam ibadah, kepada istri yang tidak hadir dalam ibadah, kepada anak cucu yang tidak hadir dalam ibadah. Kita sampaikan kepada mereka tentang kebenaran yang kita dapatkan itu, saudara. Alkitab katakan sampai turun-turun. Ya. Satu ketika saya panggil seorang Kristen, bukan dalam kalangan kita. Pekerjaannya adalah seorang tukang bangunan maksudnya. Saya suruh dia kerja, dia datang dengan istri dan anaknya kurang lebih 7 tahun. Ya, waktu kerja anak ini menangis. Kemudian Bapak Ibu, bapaknya cepat-cepat ambil sirip pinang. Di sini bilang apa itu sirip pinang? Dia makan, terus dikeluarkan, taruh di mulut anak ini. Rasanya ini saya mau, saudara, namanya Tuhan kita lihat begitu, ya, untung bukan jemaat kami. Terus saya tanya, Om, kenapa anak nangis? Om kasih dia sirip pinang. Dia bilang, Bapak, ini anak kalau sonde kasih dia sirip pinang, dia menangis sampai malam. Saya dalam hati, ada lagi orang Kristen yang tipe seperti itu. Coba dia ambil 1.000 rupiah beli kue kasih anak, kan bagus, iya toh? Saudaraku yang dikasih, tapi saya tidak perlu bahas lebih jauh lagi, nanti kan Bapak Ibu mau dengar kisahnya sebentar keluar gereja saja. Saudaraku yang dikasih, ini sebuah ajaran yang salah. Ini orang Kristen loh, orang Kristen. Apakah dia tidak pernah dengar firman Allah seperti pagi ini kita dengar? Dia pasti dengar. Tapi kenapa kelakuan dia seperti itu? Sudah, artinya bahwa dia tidak pernah menjiwai firman yang dia dengar setiap saat. Nah, pagi ini firman Allah datang kepada Bapak Ibu dan saya. Ibadah kepada Tuhan jangan beribadah secara formalitas. Saya beribadah supaya para pelayan-pelayan lihat saya. Boleh, itu salah satu juga. Tetapi hendaklah pikiranmu dan hatimu fokus kepada Tuhan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Dia akan melakukan perkara-perkara yang indah, luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kita ini. Saya selaku hamba Tuhan dan juga Bapak Ibu Gembala juga hamba Tuhan, apa yang kami sampaikan dari firman itu bukan slogan, tapi kami alami itu dalam hidup kami. Sebelum kami berdiri di mimbar, sebelum kami dilantik organisasi menjadi gembala sidang, kami sudah mengalami apa yang namanya kesetiaan, apa yang namanya ketaatan. Sebab itu firman Allah datang kepada Bapak Ibu dan saya sampaikan ini sudah saya alami dalam hidup. Saya merintis pelayanan di tempat sekarang di Kupang, Basiana, tepatnya di kilometer 12. Kalau Bapak Ibu dari kota Kupang, lampu merah terakhir di batas kota, serong naik sedikit 50 meter, itu jalan 2 jalur. Itu menuju di Undana dan juga ke bandara. Ya. Di sebelah kiri 50 meter dari lampu merah itu gereja Tuhan di situ. Bapak Ibu, waktu saya merintis di tempat sekarang ini, waktu itu belum di tempat itu, di depannya lagi. Ya, itu saya memulai pelayanan dengan jiwa pertama adalah istri saya, mantan pacar saya. Lalu anak saya yang sulung itu dia berusia 9 bulan. Ya, waktu itu lahirnya di Laratuka.
Saya melayani di Larantuka 4 tahun, ya, dari akhir 93 sampai 97. Ya, terus saya ambil anak dari kakak saya, anak perempuan usianya itu 6 tahun. Ini 3 jiwa yang saya layani waktu itu. Setelah kami ya hengkang dari Larantuka ke tempat itu, nah kebetulan di tempat itu juga ipar saya. Mereka berjemaat di mantan ketua MD almarhum Pendeta Yosef dulu. Ya, saya minta pinjam kamarnya 1, maklum kami anak kos. Karena kami ada di tempat baru. Saya minta kamar 1, saya benahi untuk saya dan istri anak, kami tidur di situ. Ya, satu ketika saya ingat tepat tanggal 24 Agustus tahun 97. Saya ngomong suami istri. Saya bilang begini, kamu berdua adalah saudara saya. Tapi saya memulai pelayanan ini saya tidak kompromi karena kamu berdua jemaat di Ketua MD. Maka sekarang kalau kamu mau, saya pinjam ruang tamu. Ukuran ruang tamu itu 3 kali 4 meter. Terus dia tanya, mau buat apa? Saya mau buat persekutuan doa. Terus mereka bilang, kalau begitu nanti bagaimana dengan Ketua MD kepada kami? Saya bilang, kalau kami mau ibadah, kamu sekeluarga pergi di belakang sana, di belakang dapur, di pisang-pisang sana. Ya, biar saja saya dengan istri anak kami buat persekutuan, duduk di lantai semen. Singkat kesaksian ini, Bapak Ibu, itulah Pantekosta. Puji-pujian anak 9 bulan menangis mamanya gendong bawa keluar. Anak perempuan umur 6 tahun dia keluar pergi bermain di luar. Halo, saya menghadap siapa? Itu yang kami lakukan. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, satu ketika orang tua saya dari Rote datang. Kami waktu itu ya hanya beberapa waktu tinggal dengan mereka. Lalu istri saya bilang begini, Pak, cari rumah kita kontrak saja. Saya bilang oke. Dia ngomong begitu, saya sudah tahu perasaannya. Ya, saya paksa cari rumah. Terus saya dapat rumah di depan Hotel Sanjola. Siapa yang masih ingat? Kalau orang rumah pasti tahu. Depan Hotel Sanjola, rumah itu sudah dikosongkan oleh tuan rumahnya 17 tahun. Dan rumah itu angker sekali. Ya, kami harus tinggal di situ. Kami bersihkan rumah itu ya hampir 1 bulan. Karena kotor sekali. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita ini bahwa kami pindah ke tempat itu, kami tidak bawa apa-apa. Karena waktu itu kami dari Larantuka, pakaian kami isi di gardus rokok surya, tapi isinya bukan saya isap. Gardusnya yang saya pakai. Ya. Jadi sampai di rumah itu saya bilang sama istri saya, Mam, kita kasih keluar bagian pakai ini gardus. Untuk apa? Bentangkan tidur di atas, mama dengan anak tidur di atas. Biar saya tidur di lantai, tidak apa-apa. Saya ingat lagu dunia, walaupun beralat seorang, aku tetap cinta kau. Ya, kira-kira sederhana gitu. Kami adakan pelayanan, belum ada jemaat saya maafkan, sudah ada jemaat istri dan anak saya. Layani. 7 bulan, ya, 7 bulan baru Tuhan bawa 1 jiwa. Itu pun juga titipan, karena dia dengar setiap Jumat, setiap minggu hari Jumat persekutuan, jadi dia dengar, dia datang, ya, dia datang ibu, dibilang, aduh Bapak, setiap kali saya lewat ini saya dengar Bapak orang memuji Tuhan itu ramai sekali, banyak sekali. Tapi kenapa saya datang hanya saya sendiri? Saya dalam hati belum tahu dia. Ya. Akhirnya minggu depan dia sudah tidak datang lagi. Ya. Kembalilah seperti dulu menghadap istri dan anak. Begitu terus singkat kesaksian puji Tuhan. Tahun 2000 saya ikut musyawarah
besar di Jakarta. Saya pulang, tadi saya sedikit sentil ke Bapak Gembala. Ada berkat, terus saya mulai bentuk panitia pembangunan. Tanah belum ada. Ya, saya bentuk panitia pembangunan. Saya dapat berkat 7,5 juta. Bentuk panitia pembangunan. Tanah belum ada. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setelah saya sudah latih panitia pembangunan, selesai itu keluar ibadah, terus mereka tanya, Bapak, panitia sudah ada, tanah di mana kita bangun? Saya bilang itu yang saya mau ngomong. Panitia ini punya pekerjaan cari tanah, jangan harap gembala. Dan sehingga puji Tuhan kami dapat tanah di tempat yang sekarang. Ya, waktu kami ngomong ketemu dengan tuan tanah minta 1 meter persegi 250.000. Sedangkan waktu itu uang kami ya cukup untuk makan istri dan anak. Karena anak saya tidak netek mamanya, dia hidup dari susu toko. Bapak Ibu, singkat lagi kisah ini bahwa Tuhan pelihara kami dengan begitu luar biasa. Setiap minggu Tuhan bawa seorang haji bersama istrinya. Kebetulan waktu itu kami di Larantuka, istrinya ini setia gereja. Dia waktu itu bukan ke PDI, tapi waktu mereka bertugas di Larantuka, mereka masuk ke PDI. Suaminya haji, namanya Pak Johari. Bapak Ibu yang kekasih, setiap minggu suami istri ini datang bawa kepada kami, selalu datang, kami tidak ada di rumah karena malu, kami harus keluar cari jiwa. Ya, bukan masuk keluar rumah, kami jalan-jalan lihat itu orang-orang yang jalan di pinggir jalan, kami bawa ini traktor, ya, bawa ini selebaran traktor, kami lihat, terus kami panggil, kita duduk sama-sama, bergaul dengan mereka, terus saya kasih traktor, saya ajak, ayo hari Jumat kalau ada waktu datang bersekutu. Saudaraku yang kekasih, itu yang kami lakukan. Orang tua saya dari Rote datang Bapak Ibu, karena asal saya orang Rote. Dulu itu tidak ada di bumi manapun kecuali satu di Rote. Kedua orang tua saya datang lihat keadaan kami. Terus mereka bilang begini, pulang. Namanya orang tua, dia tuh lihat anak dalam keadaan kondisi seperti itu, suruh pulang. Ya, ngomong dengan mantunya istri saya, maksud saya, karena mereka tahu prinsip saya, jadi mereka ngomong ke istri saya. Saudara, singkat lagi bahwa ya setelah mereka pergi jenguk saudara saya, lalu istri saya bilang, Pak, Mama dengan Papa bilang kita pulang. Kenapa pulang? Karena bilang apakah mereka sudah tidak mampu kasih makan kita lagi? Pulang saja, namanya pulang kampung. Saya tidak jawab lagi, saya hanya tersenyum, tapi dalam hati saya ini berat juga hadapi orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi, dengan berjalannya waktu kami dapat membangun gedung gereja sekarang ini. Waktu kami membangun itu jemaat 7 orang, termasuk panitia pembangunan. Kami bangun gereja, kami dapat tanah dengan harga yang seharusnya 210.000 per meter, tapi negosiasi saya dapat per meter 10.000. Haleluya Bapak Ibu, ya 10.000. Bayangkan 250 turun 10.000. Dan alasan saya begini, saya tidak beli tanah karena saya orang Rote. Kalau saya beli tanah saya pulang kampung. Saya mau hanya indikasi istilah uang siripingan karena bukan jemaah. Ya, karena saya hanya mau bangun rumah Tuhan. Ya, tuan tanah dia tunggu kepala 15 menit kepada dia jawab, ya sudah, kalau Bapak mau begitu, jadi serahkan kembali ke saya lagi, bagi enaknya dia. Langsung ambil meter dan kita ukur tanah. Saudara, kami bangun gereja ukuran 9 kali 21 meter. Bapak Ibu yang kekasih, setelah kami habis gali fondasi jemaat 7 orang, Bapak Ibu, kami harus berhenti bekerja selama 2 tahun karena uang tidak ada.
Terus tetangga-tetangga kami orang Protestan, mereka lewat lalu mereka tanya kepada jemaat, kalian jemaat berapa banyak kok bangun gedung besar begitu fondasi? Mereka bilang 7 orang. Mereka, kamu pendeta sudah gila itu. Jemaat 7 orang bangun gereja besar begitu. Saudara, dan ternyata mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketaatan dan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Ya, saudara lihat pastor tubuh saya. Ya, orang bilang ini orang makmur, dan saya tidak pungkiri memang begitu. Tapi belum tahu hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Gaji hamba Tuhan gembala itu 30 hari 1 bulan. Bonusnya apa? Dicobain tiap hari. Itu hamba Tuhan gembala. Tapi di sini tidak ada di tempat kami. Baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam firman Tuhan ini. Pemasmur berkata, perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk, ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, alias sampai mati. Pemasmur dia yakin bahwa hanya kebenaran, hanya firman Allah itu yang akan mengiringi dia dalam perjalanan hidupnya. Hanya firman Allah yang bisa dapat mengokohkan dia selama dia hidup. Hanya firman Allah yang bisa dapat memberkati dia. Sebab itu dia katakan, tuliskan di dalam Mazmur ini, sampai saat aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Luar biasa. Minimal ada 3 poin yang Tuhan berikan kepada seorang anak Tuhan. Ya. Ada 3 hal penting yang harus dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama dan kedua saya sudah sampaikan, yaitu melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan korban kepada Tuhan. Memberi dengan sungguh-sungguh, memberi dengan tulus hati tanpa dipaksa. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya gereja dia akan mentok di tempat ini bicara tentang korban. Tetapi saudara, kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa berhenti, karena kami tahu bahwa di dalam melakukan atau memberikan korban itu membuktikan bahwa orang itu dia punya iman kepada Tuhan, orang itu dia percaya kepada Tuhan, orang itu dia punya iman kepada Tuhan. Bukan iman gereja, tapi iman yang sungguh kepada Tuhan. Berkorban dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari jemaat 7 orang kami membangun gedung yang mustahil bagi manusia. Itu mau dapat uang dari mana? Kalau ukuran sekarang ini sudah di atas 1 M. Bapak Ibu yang kekasih, dari mana kami dapat uang? Saudara, ada begitu banyak sumber yang Tuhan lakukan. Tuhan gerakkan mereka, bukan orang Kristen saja Bapak Ibu, orang Islam juga. Nanti Bapak Ibu kebukaan saya tunggu orang Islamnya di cabang Pantai. Dia korban. Waktu dia bawa ini batu pasir datang untuk pembangunan, saya bilang begini, ya, Pak Haji kan orang Islam, ini kan gereja Kristen. Kenapa Pak Haji mau buat ini? Dijawab, saya bilang, Pak Pendeta, tadi malam saya dan istri saya tengah malam kami 2 bangun.
Kami lihat wajahnya Pak Pendeta, dan Pak Pendeta sementara lakukan pembangunan gereja ini. Orang Islam, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi singkatnya, ya Pantai Costa Herana. Kami siap terima. Saya panggil dia di kubu kami. Saya panggil, mari Pak Haji kita berdoa. Saya doakan dia tumpangkan tangan begini. Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Saya minggunya saya ngomong ke panitia dan jemaat yang ada, saya bilang, kalian panitia, doamu terjawab. Tuhan pakai burung gagak datang berkati kamu. Halo, kamu yang burung berkati, korban sudah. Kami lakukan korban. Lagu yang tidak putus dari mulut kami, berkorban terus sampai Tuhan datang. Itu lagu Pantai Costa. Sampai hari ini kami membangun pastori juga. Itu mustahil, semua mustahil Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kepada kami pelayanannya jemaat, ya, tidak terlalu muluk-muluk, kecil besar, sekolah minggu sampai orang tua dewasa. 300-an jiwa dari jemaat 3 orang, istri dan anak saya. Sudah. Dan saya katakan ini bukan kepujian untuk saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan dulu Tuhan panggil saya kalau saya belum, karena saya belum menangkan 1 jiwa juga untuk Tuhan. Seperti itu. Sehingga saya masih ada sampai hari ini, walaupun ditimpa dengan asam urat dan kolesterol. Ya toh, mustahil kalau badan seperti ini tidak alami itu sudah keterlaluan. Kalau tidak asam urat, kolesterol, nanti temannya dia lari ke asam urat, karena semua tersumbat. Kolesterol dia menutupi urat saraf, darah tertahan, dia masuk ke asam urat. Itu mereka jodoh. Tapi saya tidak bahas itu. Yang saya mau sampaikan firman Allah. Amin. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memelihara dengan segenap hati. Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan, supaya dia tidak hanya cukup menikmati berkat yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, sampai dia dipilih untuk menjadi seorang raja di bangsa Israel, raja yang termuda di Israel. Usianya berapa tahun? 25 tahun. Saya sudah mau anak bulu, ambisi mau jadi raja, kita mau jadi raja. Ternyata Tuhan bilang, cukup saja lu jadi anak raja. Oke, amin. Kita semua menjadi anak raja. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan. Daud katakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Taurat itu adalah firman Allah. Yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Keluaran pasal 20 itu Taurat Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 17 itu Taurat Tuhan. Dan tahu bahwa kalau dia memelihara firman Allah, pasti bukan sukses menjadi pemimpin negara atau bangsa Israel, tetapi dia pasti masuk surga. Saudara dan saya pagi ini, karena kita responi firman, kita setia taat kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Saya yakin, saya percaya, bukan 100%, berapa persen terserah Bapak Ibu. Katakan, pasti surga bukan hayalan, surga bukan di pikir, tapi surga itu masuk di dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang berikut, kadang-kala kita sering mendengar bilang begini, ya saya tidak ke gereja tapi saya memberikan korban persembahan.
Itu ya jarang terjadi di PDI. Tapi kalau gereja-gereja lain begitu, kebanyakan begitu. Dia tidak masuk gereja tapi dia titip persembahannya. Istrinya yang di gereja, suaminya bilang, ini kasih masuk yang derma saya, persembahan saya. Itu yang sering terjadi. Atau juga dia hadir di gereja tapi dia memberikan korban persembahan tidak seperti yang Tuhan berkati dia. Saya katakan kepada jemaat seperti itu, saya bilang, harga pulsa Telkomsel berapa yang 5.000, bayarnya berapa? 7.000 ya, di sini begitu. Apalagi data minimal 50.000. Tapi ketika engkau masuk gereja memberikan persembahan 2.000, ini namanya penghinaan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, pulsa harganya lebih daripada Tuhan. Saudara, saya katakan ini kepada jemaat. Orang mereka berpikir, oh iya ya betul. Ternyata Tuhan yang kasih kita berkat. Kalau kita kasih pengusaha itu pulsa 7.000 kita kasih, tapi sementara kolektor kita kasih Tuhan 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita melihat satu hal yang ada di dalam Alkitab, Yakobus pasal 2. Bagaimana melakukan firman itu dalam hidup kita. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Amin. Jadi jangan saudara tinggal di rumah lalu kirim persembahan. Persembahanmu yang Tuhan terima, tapi dirimu Tuhan tolak. Sebab itu, supaya bekerja sama korban persembahan dan hidupmu bisa masuk surga, datang ke gereja dan bawa korban persembahan sesuai dengan Tuhan sudah berkati kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kala kita temui orang membela diri, tanya, kenapa kok tidak masuk gereja? Dia jawab bilang, Papa, walaupun saya tidak pergi gereja pun juga hati saya di Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ini jawabannya memang sangat luar biasa, bukan luar biasa. Saya tidak ke gereja pun juga saya di rumah. Saya tidak kemana-mana, saya tidak beraktivitas, saya di rumah. Saya putar HP, saya lihat di YouTube, saya lihat hamba-hamba Tuhan yang hebat, mereka khotbahnya sangat luar biasa. Ini dijemaatkan. Halo, sudah baca firman? Perbuatan itu melangkah dari rumah datang ke gereja, bukan duduk di depan HP lihat YouTube. Puji Tuhan, Anda datang gereja hari ini, pulang rumah buka YouTube, itu lebih bagus juga. Cross check. Tapi sia-sialah Anda tidak datang ke gereja, tapi Anda lalu YouTube, itu iman YouTube. Saya bilang begini, orang Kristen yang setia mendengar YouTube itu baik juga, tapi ada yang tidak baik, lebih banyak tidak baiknya. Saya harus bukai, karena ini sekarang dunia iptek ini, ya. Anda sakit di tengah malam sakit. Halo, yang Anda kontak siapa? Bapak Ibu kemana? Bapak, berdoa dulu buat saya, Bapak saya sakit. Sakit apa? Sakit gemeter. Sakit apa? Sakit gigi. Sakit apa? Sakit kepala. Bapak Gembala tidak komen, langsung setara keadaan. Minimal seperti itu, ya. Maaf, bukan minimal, tapi itu yang pelayanan. Minimal beliau akan doa dari handphone, tapi secara langsung. Tapi kalau saudara sakit di tengah malam, halo, bisakah Anda telepon YouTube?
Amin. Saudara, sebab itu gereja ini dibangun untuk Bapak Ibu dan saya. Kita kumpul-kumpul di sini. Ibrani 10 ayat 25 berkata, coba. Ibrani 10 ayat 25. Sedikit lagi akan selesai Bapak saya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gereja ini dibangun dengan memakan biaya yang begitu besar, ratusan juta. Setelah kita habis bangun, kita kasih tinggal berdiri saja, terus kita tidak masuk gereja. Satu ketika ada jemaat saya, ya, dia tanya sama saya, karena hari Minggu dia tidak datang ke gereja. Dia tanya, Bapak, ini hari banyak jemaat yang masuk gereja. Saya jawab bilang banyak. Banyak jemaat yang tidak masuk gereja, banyak. Sudah dia bingung, yang benar yang mana? Banyak masuk gereja dan banyak tidak masuk gereja. Terus saya bilang begini, sini dengar. Bagaimana jemaat banyak masuk gereja sedangkan lu sendiri tidak masuk gereja? Kalau lu masuk gereja berarti kursi itu tidak kosong dong. Benar atau betul? Sehingga orang lain juga lihat, hari ini banyak jemaat yang hadir. Nah sekarang kamu hanya datang tanya saja, Bapak hari ini banyak jemaat yang hadir. Saya jawab ya. Hari ini banyak jemaat yang tidak hadir. Iya banyak, tidak termasuk lu. Saudara, minggu depan dimulai masuk gereja. Masuk gereja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 22 ayat 24 yang katakan iman tanpa perbuatan hati. Berarti kita harus melakukan firman yang kita dengar itu. Sebab ada contoh-contoh dalam Alkitab. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 ayat sampai ayat 27 berkata tentang seorang wanita tunasusila, ya, yang dimana Tuhan pakai dia untuk melayani para pengintai-pengintai yang datang di Yeriko, utusan daripada Yosua untuk mereka memantau keadaan Yeriko. Waktu saudara utusan daripada Yosua ini datang ke Yeriko, karena keadaan Yeriko itu sangat-sangat mencekam bagi hamba-hamba Tuhan hadir di situ. Dan pengintai ini mereka takut mau menghadapi orang-orang kuat yang ada di Yeriko. Dan ini wanita tunasusila, ya, wanita tunasusila. Saya percaya ini wanita ini orang Kristen. Ya, ketika dia melihat situasi di Yeriko itu mencekam, bisa yang kedua utusan ini mereka habiskan, maka dia ambil, dia panggil ini dua utusan, dia sembunyikan di atas suatu rumah. Halo, sementara wanita ini hidupnya itu morat-marit, namanya saja tunasusila. Saudara, tetapi dia melakukan apa yang dia bisa dapat lakukan. Dia melindungi utusan Yosua ini sampai terakhir, ya, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Raja Yeriko ini datang ke rumahnya untuk menanyakan tentang dua utusan ini, pengintai ini. Wanita ini dia katakan, dia membela kedua utusan ini. Dia katakan tidak.
Tidak, padahal mereka disembunyikan di atas Sodom. Di satu sisi, hidup secara jasmani itu orang yang tidak beres. Singkatnya firman Allah ini, bahwa saudara tahu, wanita ini pada saatnya dia dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan firman Allah. Kenapa saya katakan dia orang Kristen? Saya yakin bahwa dia pasti pernah mendengar yang namanya melayani Tuhan, sehingga dia melakukan itu. Maaf saya mengatakan walaupun tidak dituliskan dalam kitab, tapi ini menurut saya. Akhirnya wanita ini dia diberkati Tuhan. Ya, bahkan bukan dia saja, orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Saudara pulang rumah baca Yosua pasalnya yang ke-6 itu jelas dikatakan. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah Bapak Ibu dan saya hidup di dunia sekarang ini menghadapi begitu banyak kesulitan? Kadangkala kita sudah siap gereja, kita mendatang gereja, tiba-tiba ada teman dekat kita yang datang bertamu tepat jam untuk mau ibadah. Ini dilema, mau pergi perasaan yang tahu, apalagi tamu itu datang dengan membawa rezeki, janji-janji yang mulu-mulu. Dan ini orang Kristen, sekarang saya katakan ini biasa terjadi. Pertanyaan saya, bisakah kita katakan kepada teman itu, kamu duduk dan tunggu sampai ibadah pulang baru kita lanjut? Bisa? Bisa? Ya, gampang-gampang susah. Tapi saya katakan, bicara soal selamat, tidak ada istilah bilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Daud sudah alami dalam perjalanan hidupnya. Saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 150 itu, saudara lihat bagaimana kronologi perjalanan hidup daripada Daud ini sangat luar biasa. Umur 25 tahun raja di Israel yang menghadapi ada begitu banyak ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang pintar, orang-orang tua. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Daud tidak pernah bergeser sendiri pun juga dari dia melayani bangsa yang begitu besar sampai dia dikenal dan namanya dituliskan di dalam Alkitab ini. Saudara, kita diperhadapkan dengan kondisi itu. Ya. Iman tanpa perbuatan mati, perbuatan tanpa iman juga tetap mati. Supaya kedua-duanya ini tidak ada salah satu kedua yang mati, kita bangun itu dengan sungguh sedia ibadah kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di kalender Mesir. Di kalender Mesir itu, lihat itu selalu hari yang ke-7, ya, itu tanda merah. Hari ke-7 itu hari Minggu. Kalau saudara lihat, adakah hari Jumat itu ada tanda merah selain dari hari raya yang lain? Ada. Tiap Jumat, tiap Minggu ada? Tidak ada. Hanya tanggal merah. 27 hari ini tanggal merah. Minggu depan tanggal 3 tanda merah. Artinya orang Kristen itu diperhitungkan di dunia ini. Amin. Nah, bayangkan agama Kristen diperhitungkan di dunia, sementara saya dan Bapak Ibu hari Minggu tidak datang ke gereja, tunggu di rumah sana, tinggal dia lihat YouTube. Oke, saudara lihat YouTube, tapi harus bertindak, datang ke gereja. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Ya, kesetiaan dalam ketaatan itu sangat penting bagi gereja Tuhan di zaman sekarang ini. Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa bukti daripada orang itu beriman kepada Tuhan adalah dia menuruti perintah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang duduk pagi ini di sini, ini salah satu poin kita menuruti firman Allah.
Saya berdoa, Anda pulang dari tempat ini, Anda pasti diberkati. Bukan saja diberkati secara jasmani, tapi Anda pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu berdoalah seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memelihara dengan setia. Ayat 35 terakhir, biarlah aku hidup. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Amin. Saudara, inilah firman pesan Tuhan melalui firman Allah untuk kita pada pagi hari ini, supaya kita setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Katakanlah kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini, selain daripada dia sakit tidak bangun dari tidur, tapi dia lagi beraktivitas di luar sana. Apalagi hari-hari ini ekonomi ya goncang-gancing. Saudara, katakan kepada mereka, hari Minggu tanggal 3 minimal berikan waktu 2 jam saja untuk berjumpa dengan Tuhan. Minimal seperti itu. Dan engkau melakukan perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan di dalam firman Allah, saudara, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan daripadamu, asalkan sungguh-sungguh setia taat di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya panggil para pelayan-pelayan altar untuk ke depan kita pujikan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar.